Tuhan. Aduh, mama, aduh. Ay. Aduh. Aduh, Om Herman. Om Herman. Aduh. Aduh, Om Herman. Aduh. Tolong, woi. Tuhan nih. Ini, sabar. Belakang. Ayo, kamu aja. Enggak apa-apa. Sabar. Aku mana tas Jordi? Izin melaporkan kondisi gereja Paroki Borong, Perel Jakarta. Kira-kira Ya Allah. Itu yang kali, kalau kalian siapa itu? Bapakku. Ujung masuk, ujung. Paling ujung bapak. Bebas kursi kurban kita. Yang punya pasien-pasien di rumah sakit itu. Kasih mepet ke sini memang ya? Ya, pemirsa, ribuan warga mengungsi di Stadion Gelora Samador Maumere pasca gempa mengguncang Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Warga mengaku enggan pulang lantaran khawatir terjadi gempa susulan. Sebanyak 1.179 jiwa dari 307 kakak mengungsi di Stadion Gelora Samador Maumere. Warga memilih mengungsi lantaran takut adanya gempa susulan. Banyaknya jumlah pengungsi dan minimnya tenda membuat sebagian pengungsi tidur di luar tenda. Warga pun berharap pemerintah mendirikan tenda tambahan mengingat jumlah pengungsi akan terus meningkat. Sementara ibu muda dan bayinya, korban gempa di NTT ditemukan meninggal dunia dalam keadaan berpelukan. Sambil menahan pilu, warga bahu-membahu mengevakuasi keduanya. Tuhan. Aduh, mama, aduh. Ay. Kisah pilu dari Polres Nusa Tenggara Timur. Sabtu pagi, gempa berkekuatan magnitudo 7,7 meluluhlantakkan NTT dalam sekejap. Hingga Sabtu malam, 47 warga dinyatakan meninggal dunia. Termasuk sepasang ibu dan bayinya di Kabupaten Manggarai. Keduanya ditemukan warga di bawah runtuhan rumah mereka dalam keadaan berpelukan. Sang ibu tampak terlentang tidak berdaya. Tubuhnya terhimpit tiang-tiang bangunan. Kepalanya tampak terkulai. Sementara tangannya masih memeluk erat sang bayi yang terbujur kaku di atas tubuhnya. Sambil menahan pilu, warga pun bahu-membahu mengevakuasi keduanya. Sabtu pagi jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur, gempa tektonik berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Laut Flores, Nusa Tenggara Timur. Pusat gempa berada 30 km arah timur Laut Bay, Kabupaten Nagekeo. Seketika warga pun panik, berlarian menyelamatkan diri. Dalam hitungan detik, bangunan dan rumah warga rata dengan tanah. Hingga Sabtu malam, 47 warga dinyatakan meninggal dunia. 2.000 lebih warga menyelamatkan diri. Tim Liputan iNews melaporkan.
Tim gabungan beserta TNI Polri evakuasi satu korban tertimpa runtuhan ruang tunggu pelabuhan Lorensai Maumere akibat gempa 7,7 magnitudo. Kapolda NTT menegaskan akan bergerak cepat dan responsif untuk menyelamatkan masyarakat. Tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI Polri, dan BPBD bergerak cepat melakukan evakuasi terhadap para korban yang tertimpa reruntuhan bangunan ruang tunggu pelabuhan Lorensai, Maumere, Kabupaten Sika, NTT. Insiden ambruknya atap dan tembok bangunan tersebut terjadi mendadak saat area ruang tunggu dipadati oleh para penumpang dan warga. Beberapa korban berhasil dievakuasi dari lokasi kejadian dalam kondisi meninggal dunia dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit TC Healers Maumere. Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko menegaskan seluruh unsur terkait terus bergerak cepat dan responsif dengan mengutamakan keselamatan masyarakat. Dari unsur Polri, TNI, dari Basarnas maupun BPBD maupun instansi terkait lainnya, kita semua sudah melakukan upaya-upaya SAR, ya, penyelamatan dan pencarian korban dan termasuk evakuasi. Ya, jadi kami sudah mengarahkan seluruh sumber daya yang ada di wilayah masing-masing, baik dari TNI AD, TNI AL maupun Angkatan Udara dan Basarnas serta BPBD. Kita semua sudah melakukan upaya all out semua semaksimal mungkin yang dengan sumber daya yang kita miliki. Hingga saat ini, tim gabungan masih berada di lokasi untuk mengamankan area pelabuhan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, gempa Flores magnitudo 7,7 juga terasa di kawasan Taman Nasional Komodo, Manggarai Barat, NTT. Turis yang berada di kawasan Taman Nasional terlihat pasrah. Ratusan turis yang berada di puncak Pulau Padar, kawasan Taman Nasional Komodo, hanya bisa pasrah dan terduduk saat terasa guncangan gempa. Bahkan dari rekaman video amatir, guncangan gempa terlihat cukup kencang. Para turis berusaha saling mengingatkan untuk tidak panik dan tetap tenang. Oke. Don't be panic. Don't be panic. Pemirsa, ratusan turis mancanegara juga terlihat menyelamatkan diri dari pinggir jalan di kota Labuan Bajo, NTT. Khawatir tsunami menerjang, ratusan turis ini memilih mengamankan diri ke dataran yang lebih tinggi. Efek gempa, guys. Khawatir tsunami, turis lari ke dataran tinggi. Sementara gempa Flores juga mengakibatkan longsor di sejumlah titik dan memutus jalur Trans Flores. Jalur dari kota Ruteng ke Wailengga tertutup batuan maksud kami dan juga tanah serta batang pohon. Bahkan muncul retakan di jalur ini. Material longsor juga menimpa tiang dan kabel listrik yang melintasi jalur Trans Flores. 3 titik. Jalur Wailengga Ruteng tutup total. Ya, sementara itu pemirsa, terkait dengan hal tersebut, pasca gempa magnitudo 7,7 guncang di berbagai wilayah di NTT, Berton Panjaitan, PLT Kapus Datin Komben BNPB mengatakan update korban jiwa bertambah menjadi 47 orang meninggal dunia. Jumlah yang meninggal per jam 18 WIB ini, kami bisa katakan kami sudah mencatat ada 47 orang yang meninggal. Ada di Kabupaten Manggarai ada 24, Manggarai Timur 17, Manggarai Barat 1 orang, ada 1 orang, kemudian Cipka ada 3 orang, Kabupaten ND 1 orang.
Pemirsa, besarnya gempa yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur, pemerintah pusat bergerak cepat. Pemerintah menyiagakan bantuan untuk mendukung penanganan di wilayah terdampak dengan berkoordinasi bersama dengan Menko PMK. Kami juga tadi pagi sudah sempat berkomunikasi langsung dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk sekali lagi kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat, tanggap darurat cepat untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian. Dan kami juga men-standby-kan di Halim bila mana sewaktu-waktu diperlukan perbantuan dari pemerintah pusat, kami sudah. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan duka keprihatinan atas gempa yang melanda Nusa Tenggara Timur. Dasko juga menghimbau masyarakat di wilayah terdampak tetap waspada dan mengikuti arahan dari pemerintah. Dalam unggahannya di akun media sosial Instagram pribadinya, Dasko menyampaikan pesan duka dan himbauan kepada warga NTT. Dirinya mengatakan bahwa keselamatan warga menjadi prioritas pemerintah dan menghimbau warga untuk mengikuti informasi resmi dari BMKG, BNPB, dan pemerintah daerah. DPR juga akan mendorong koordinasi dengan komisi terkait dan juga anggota DPR Dapil NTT untuk segera membantu dan memenuhi kebutuhan warga, mulai dari evakuasi layanan kesehatan, logistik, hingga pemulihan fasilitas. Ketua Umum Palang Merah Indonesia Yusuf Kala mengajak masyarakat untuk memberikan bantuan kepada warga terdampak bencana gempa bumi yang terjadi di Nusa Tenggara Timur melalui PMI. Bantuan nantinya akan disalurkan untuk membantu memenuhi kebutuhan warga serta mendukung proses pemulihan pasca bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita menyaksikan adanya bencana lagi yang besar, gempa di NTT. Ini masalah, tentu yang masalah kemanusiaan. Kita doakan agar gempa itu tidak berakibat besar. Namun demikian, apapun bencana, kita harus prihatin dan membantu masyarakat yang ada di Palang Merah Indonesia telah merencanakan, menyiapkan, mempelajari situasi ini dan telah bergerak relawan PMI di sana, dan mudah-mudahan kita dapat membantu mengatasi masalah masyarakat. Bagi masyarakat yang ingin membantu mereka dapat disalurkan lewat PMI, dan PMI akan, kalau gempa itu berarti kerusakan, butuh mereka memperbaiki. Ini belum jelas semuanya, baru kita lihat dari TV. Namun demikian, bagi masyarakat yang membantu dapat melalui PMI, dan kita akan salurkan dan kita akan bantu sebagaimana biasa kesulitan masyarakat. Pemirsa, gempa magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur, BMKG sempat memperingatkan potensi tsunami. Warga di sejumlah wilayah pesisir Sulawesi Selatan dan Tenggara panik setelah air laut sempat naik ke kawasan pantai. Air laut dianak jadi di masyarakat dia Air laut di Pelabuhan Bonerate, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan tiba-tiba surut usai gempa magnitudo 7,7 mengguncang dengan pusat gempa di wilayah Laut Flores. Air laut surut membuat anak buah kapal panik. Usai surut, kawasan Bonea pesisir Kepulauan Selayar tiba-tiba diterjang tsunami kecil setinggi 50-an sentimeter. Air laut naik ke daratan dengan arus cukup kuat membawa sampah dan menggenangi permukiman. Air laut juga sempat naik dan memasuki kawasan pesisir pantai Matawaue, Kampung Bajau, Siotapina, Buton, Sulawesi Tenggara. Warga yang melihat kondisi ini langsung panik dan menjauh dari garis pantai, khawatir terjadinya gelombang tsunami. Kondisi serupa terlihat di pesisir desa Kakenaue, Kecamatan Pasarwajo. Tolong. Sejumlah warga bahkan sempat mengungsi ke puncak atau wilayah yang lebih tinggi karena khawatir terjadi gelombang tsunami. Kepanikan warga juga dipengaruhi trauma gempa Maumere tahun 1992. Saat itu gempa dan tsunami juga berdampak hingga ke Pulau Buton dan menyebabkan kerusakan jembatan serta rumah warga.
BMKG mengeluarkan peringatan dini itu sampai di wilayah Kepulauan Buton, khususnya di Buton Selatan, Buton Kabupaten Buton, bahkan Kolaka juga terdeteksi ada kenaikan tinggi gelombang 0,3 meter sampai 0,5 meter. BMKG sudah mencabut peringatan dini tsunami. Warga yang sebelumnya mengungsi diminta tetap tenang dan kembali ke rumah. Warga diimbau tetap waspada serta mengikuti informasi resmi BMKG. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, gempa magnitudo 6,4 mengguncang Simalungun, Sumatera Utara. Sejumlah warga panik diguncang gempa besar hingga keluar rumah untuk mencari tempat yang aman. Peristiwa gempa terjadi Sabtu pukul 17:54 waktu Indonesia Barat. Adapun pusat gempa terjadi 10 km sebelah tenggara Simalungun di kedalaman 163 km dan tidak berpotensi tsunami. Sampai dengan saat ini belum ada informasi resmi terkait dengan kerusakan dan dampak gempa di Simalungun. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada hari ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Aniza dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Baik, selamat pagi Brigadir Aniza, bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melaporkan, silakan. Baik, terima kasih Nata dan juga selamat pagi pemirsa. Saat ini saya melaporkan langsung kondisi arus lalu lintas yang di kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini masih terpantau kondusif lancar di berbagai arahnya. Baik kendaraan dari kawasan Cawang ataupun MT Haryono yang akan berbelok ke kiri mengarah ke kawasan Tendean ataupun Pancoran, maupun dari arah Warung Buncit ataupun Ranggut, maksud kami dari arah Tendean Pancoran yang akan mengarah ke kiri mengarah ke Semanggi ataupun lurus yang akan mengarah ke kawasan Kuningan ataupun Menteng. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati dan menegakkan traffic light tepat di belakang garis stop, dan juga kami himbau bagi para pengendara yang akan melintas di kawasan ini karena banyaknya aktivitas masyarakat yang menghabiskan libur akhir pekan untuk berolahraga seperti bersepeda ataupun lari. Kami menghimbau untuk memperlambat laju dan mengutamakan para pejalan kaki yang akan menyeberang. Para pengendara ataupun kami himbau bagi para pesepeda untuk selalu menggunakan lajur sebelah kiri karena dapat untuk kami untuk selalu menggunakan lajur kiri karena agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas pada pagi hari ini. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan berbelok kanan mengarah ke kawasan Tendean ataupun Pancoran, situasi arus lalu lintasnya pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan relatif ramai dan lancar, baik kendaraan yang akan lurus dari kawasan Semanggi yang akan mengarah ke kawasan MT Haryono ataupun Cawang. Kami mengimbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati. Bagi para pengendara roda 2, kami mengimbau untuk selalu menggunakan helm bersandar SNI guna keamanan dan juga keselamatan. Dan bagi Anda pengendara roda 4 untuk selalu menggunakan sabuk keselamatan dan juga untuk selalu memperhatikan arahan dan himbauan petugas kami yang ada di lapangan guna tercipta perjalanan yang aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan. Dan juga kami informasikan berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri yang kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 218 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 34 luka berat dan juga 319 luka ringan. Dari data tersebut 66% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami selalu mengimbau untuk selalu tertib dan juga untuk selalu mengecek kembali, pastikan fisik Anda dalam keadaan yang sehat dan juga kendaraan Anda dalam keadaan layak jalan. Untuk mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di nomor 1500669. Itulah informasi pada pagi hari ini dan salam presisi. Silakan kembali ke rekan di studio. Ya baik, terima kasih Brigadir Aniza atas laporan dari kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Ratusan santri di Sukabumi, Jawa Barat terpaksa. Pemirsa, peringatan 21 tahun perdamaian Aceh di kawasan Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh pada Sabtu pagi berakhir ricuh.
Dalam peringatan tersebut, masyarakat Aceh mengikuti doa tolak bala dan juga zikir bersama. Peringatan 21 tahun perdamaian Aceh sempat terjadi kericuhan. Masa yang berkumpul di halaman Masjid Raya Baitur Rahman tiba-tiba terlibat kericuhan setelah sejumlah orang melempari mobil personel BRIMOB. Polisi berupaya mengendalikan situasi dengan menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan. Warga yang berada di sekitar lokasi berhamburan menjauh dari kawasan masjid setelah gas air mata menyebar. Nanti saya kalau sudah semua dapat informasi, nanti silakan nanti ada Polresta di sini. Ada yang juga diamankan, Pak? Belum tahu. Kalau anggota ada yang terluka, Pak? Untuk sementara kita belum mengecek. Sebelum kericuhan terjadi, masyarakat Aceh mengikuti doa tolak bala dan zikir bersama untuk menjaga kerukunan di halaman Masjid Raya Baitur Rahman dalam rangka peringatan 21 tahun perdamaian Aceh. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia sekaligus tokoh perdamaian Aceh, Yusuf Kala, tegaskan bahwa 21 tahun perdamaian Aceh adalah momentum bangun kesejahteraan. Dirinya juga mengajak masyarakat agar tidak melakukan provokasi yang dapat timbulkan kericuhan. Masalah ialah kerusuhan yang terjadi di Banda Aceh dan pengibaran bendera GAM di masjid. Jadi awalnya itu sebenarnya peringatan ke-21. Kebetulan MOU Helsinki itu ditandatangani pada tanggal 15 Agustus tahun 2005. Nah, ini sekarang sudah artinya 21 tahun diperingati dengan doa, dengan zikir di masjid Baitur Rahman. Nah, kemudian bagaimana sebabnya? Tentu ada yang memprovokasi, timbullah kemudian demo dan malah mengganti bendera itu ke bendera merah putih yang disebarkan karena juga dalam rangka peringatan 17 Agustus di sana. Keamanan polisi dan TNI tentu menolak atau berusaha tidak terjadi kerusuhan dan apalagi pengibaran bendera. Akan terjadi konflik. Sebabnya kembali lagi karena muncul sebenarnya para pemimpin di sana, masyarakat sangat senang sekali pasti menikmati perdamaian itu. Namun mungkin ada masyarakat yang kurang puas, tidak mendapat kesempatan atau apa, sehingga menimbulkannya. Juga terjadi suatu semacam perpecahan atau ketidaksenangan kepada pimpinan-pimpinan. Pemirsa, kebakaran melanda sebuah rumah makan di Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Akibatnya kebakaran, 1 orang mengalami luka bakar. Kebakaran terjadi saat sebuah rumah makan di Jalan Keadilan Raya, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat terbakar. Api terlihat membesar di lantai 2 bangunan, kemudian api pun padam setelah 4 unit damkar dikerahkan ke lokasi. Belum diketahui pasti penyebab pasti kebakaran. Akibat kebakaran, pemilik rumah pun mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit. Pemirsa, sebuah kantor sekaligus gudang minuman kesehatan di Goa, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Besarnya kobaran api yang membakar bangunan minuman kesehatan di Kecamatan Palangga ini membuat warga dan pengguna jalan panik. Api dengan cepat menghanguskan seisi bangunan. Warga dan karyawan pun berusaha menyelamatkan sejumlah mobil box yang terparkir di halaman gedung. Sejumlah armada kebakaran pun diterjunkan ke lokasi dan proses pemadaman berlangsung selama 2 jam. Api pertama kali muncul dari bagian depan kantor yang terdapat kulkas pendingin. Diduga akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa maupun korban. Maksud kami, kerugian pun mencapai miliaran rupiah. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran.
Pemirsa, 4 pelaku perampokan di sebuah SPBU di Wonosobo, Jawa Tengah ditangkap polisi. Para pelaku berhasil menggasak uang 700 juta rupiah dan menyekap 2 karyawan SPBU. Empat pelaku perampokan di SPBU Selokromo diringkus tim Resmob Polres Wonosobo dan Jatanras Polda Jawa Tengah di Banjarnegara, Jawa Tengah. Sementara 2 pelaku lainnya berinisial AR dan AD masih buron. Komplotan ini diduga sudah merencanakan aksinya sejak akhir Juli atau sekitar 10 hari sebelum perampokan. Mereka berkumpul di sebuah rumah kos di Banjarnegara untuk menyusun skenario dan membagi peran. Tak hanya menyusun rencana, para pelaku juga melakukan latihan 2 hari sebelum beraksi. Dalam aksinya, para pelaku mengaku sebagai anggota Resmob Polres untuk memeriksa CCTV terkait aksi begal. Kemudian para pelaku menyekap karyawan dan penjaga SPBU, lalu menggasak uang yang ada di brankas senilai 720 juta rupiah. Aksi para pelaku hanya berlangsung selama 12 menit. Dia datang ke TKP, dia ketok pintu mengaku sebagai Resmob, menyampaikan kepada asisten supervisor atau pelapor yang bekerja di SPBU tersebut bahwa saya Resmob, ada tindak pidana begal, saya mau lihat CCTV. Kemudian pelapor ini, asisten supervisor atau korban ini, dia membuka pintu, kemudian menyalakan lampu, balik badan, kemudian disekap oleh pelaku lainnya atas nama WH. Uang hasil kejahatan dibagi 6 pelaku dengan bagian sekitar 130 juta rupiah. Sebagian uang digunakan pelaku untuk membeli motor, ponsel, dan kebutuhan selama pelarian. Polisi masih mendalami dugaan adanya orang dalam yang mengetahui sistem penyimpanan dan penyetoran uang di SPBU. Pemirsa, polisi tetapkan 4 tersangka atas kasus viralnya tantangan hafalan surat Al-Quran berhadiah miras di sebuah festival musik. Gua bayarin 1 botol. A2, sini bareng sama gua. A2 bareng sama gua. Viral di media sosial sebuah acara yang membuat tantangan hafalan surat Ad-Duha berhadiah 1 botol minuman keras di Jakarta Utara. Kejadian ini terekam di sebuah acara festival musik pada 9 Agustus lalu, tepatnya di stand merek Newport. Peristiwa ini pun memicu kecaman luas karena dianggap melecehkan kitab suci umat Islam Al-Quran. Sejumlah pihak pun sudah melaporkan kejadian ini ke polisi. Challenge sebuah ayat suci Al-Quran dengan hadiah minuman keras, minuman yang mengandung beralkohol yang jelas-jelas itu kontra, haram dan dilarang. Nah, ini sebagaimana kita ketahui melukai dan menyakiti mayoritas umat muslim di Indonesia, dan Majelis Ulama Indonesia pun sudah memberi respon. Jadi hari ini kami di sini bersama-sama untuk lebih mendalami apakah perbuatan tersebut murni hanya pelakunya saja atau penyelenggaranya atau sponsornya juga ikut ada kaitannya. Kini kepolisian sedang melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan di salah satu festival musik Sound Project tersebut. Kini Polda Metro Jaya telah menetapkan 4 orang tersangka berinisial RES, AK, I, dan M yang terlibat dalam pusaran acara tersebut. 2 dari 4 tersangka kini resmi ditahan di rutan Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut. Pihak Majelis Ulama Indonesia pun mengecam keras aksi ini karena dinilai melanggar nilai agama, etika moral, dan merendahkan kemuliaan Al-Quran dengan barang yang diharamkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Diduga keracunan usai santap MBG, ratusan santri di Sukabumi, Jawa Barat dirawat di 2 rumah sakit. Para santri mengalami gejala mual, muntah, dan diare. ...134 santri Pondok Pesantren Baiti Janati, Kelurahan Cigundul, Kota Sukabumi, Jawa Barat, dirawat di sejumlah rumah sakit. Sebanyak 80 santri dirawat di RSUD Al-Muk, sementara 57 santri dirawat di RSUD R. Samsudin SH.
Para santri ini mengalami mual, muntah, dan diare. Diduga keracunan usai menyantap menu MBG. Kebanyakan mengeluhnya mual, kemudian ada muntah, sakit perut, gitu ya. Ada juga yang mengeluh sesak gitu, dan juga diare. Penyebabnya kita masih investigasi itu penyebabnya keracunan atau makanan atau apa, kita masih investigasi dari Dinas Kesehatan. Hingga saat ini para santri masih menjalani observasi. Sementara sampel makanan yang dikonsumsi para santri telah dibawa ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan pelajar dan sejumlah guru di Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara diduga mengalami keracunan usai mengkonsumsi makan bergizi gratis atau MBG. Terkait dengan hal tersebut, Badan Gizi Nasional atau BGN langsung melakukan investigasi dan juga mencopot kepala dapur SPPG. Hingga kini tercatat 325 pelajar dari 3 sekolah mengalami gejala diduga keracunan usai menyantap makan bergizi gratis. Pelajar mengalami mual, muntah, dan lemas sehingga harus mendapatkan perawatan di sejumlah rumah sakit. Bupati Karo, Antonius Ginting, menyebut sejauh ini tidak ada korban yang mengalami kondisi parah. Namun jumlah korban masih berpotensi bertambah karena sejumlah pelajar baru mengalami gejala setelah tiba di rumah. Jadi dari 255 anak sekolah yang kemungkinan, ini baru kemungkinan gejala keracunan, ini semuanya tidak ada yang mengkhawatirkan. Semuanya udah kami lihat satu persatu. Jadi ini berita baik, kalaupun ada sesuatu kejadian, berita baiknya adalah semua anak-anak kita dalam keadaan baik-baik dan tidak ada masalah yang serius. Semuanya sudah tertangani dengan baik. Menanggapi kasus ini, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono langsung berkoordinasi dengan Bupati Karo, Antonius Ginting, untuk memastikan penanganan para korban berjalan maksimal dan menyampaikan permintaan maaf. Selamat malam Pak Bupati. Siap. Saya minta maaf Pak Bupati, ini ada yang ramai keracunan ya di tempat Bapak ya? Siap, kami dari 5 jam yang lalu satu-satu semuanya kami sudah datangi Pak. Aduh, terima kasih Pak Bupati, terima kasih atas responnya yang prima Pak. Saya perbaiki ini, minta maaf Pak, kita niat hati kan kita kasih gizi anak-anak ini kok ada, kami investigasi Pak, nanti kami investigasi, dapurnya kami tutup, kami suspend dapurnya, kemudian kepala SPPG-nya kami copot Pak. Usai insiden ini, pemerintah Kabupaten Karo memastikan seluruh biaya perawatan korban ditanggung pemerintah, sementara penyelidikan penyebab keracunan masih terus berlangsung. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyebut bahwa upah buruh harian pengupas bawang sebesar Rp700.000 per kilogram. Pernyataan Presiden ini di sidang tahunan pun viral di media sosial. Hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam sidang tahunan pada Jumat viral di media sosial. Dalam pidatonya, Prabowo memperkenalkan seorang buruh harian asal Bogor, Jawa Barat bernama Susana. Ia disebut sebagai buruh harian pengupas bawang yang mendapatkan upah sebesar Rp700.000 per kilogram. Mengupas bawang. Ini hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian. Mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menanggapi pernyataan Presiden Prabowo terkait upah buruh harian pengupas bawang tersebut. Ia mengatakan belum bisa memberikan penjelasan secara rinci dan akan segera memverifikasi lebih lanjut terkait kebenaran data tersebut. Nanti kita cek ya kalau kemarin kalau detailnya kita cek. Padahal harga bawang di pasar tradisional pada Agustus ini berkisar Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram.
Hingga kini publik pun masih mempertanyakan upah fantastis pengupas bawang tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan penghasilan ojek online naik 2 hingga 3 kali lipat setelah penetapan sistem bagi hasil baru antara aplikasi dan pengemudi ojol. Dalam pidato di sidang tahunan MPR RI dan juga sidang bersama dengan DPR RI dan juga DPD RI di Jakarta pada hari Jumat kemarin, Prabowo mengklaim perubahan sistem bagi hasil itu berdampak signifikan terhadap penghasilan para pengemudi ojol. Prabowo pun mengungkap bahwa kebijakan bagi hasil tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekonomi kerakyatan. Fokusnya mencakup UMKM dan juga masyarakat yang memperoleh penghasilan melalui pekerjaan berbasis platform digital. Kekuatan ekonomi saya sebut ada di UMKM. Kita juga telah mengatur pembagian hasil yang lebih adil bagi pengemudi ojek online dan aplikator. Tadinya pengemudi ojol hanya dapat 80% dari upaya kerja mereka. Karena aplikator minta 20%. Tapi dengan rekomendasi pemerintah, saya nggak mau sebut intervensi, saya pakai istilah rekomendasi. Tapi sebetulnya ya agak intervensi juga itu. Para pengemudi sekarang mendapatkan 92% dari jerih payah mereka. Dan banyak pengemudi melaporkan penghasilan mereka naik signifikan. Ada yang naik 2 kali, bahkan ada yang mengatakan dia naik 3 kali. Sementara Presiden Prabowo Subianto mengklaim penetapan sistem bagi hasil baru antara aplikasi dan juga pengemudi ojol berdampak pada naiknya pendapatan pengemudi ojol hingga 3 kali lipat. Namun sejumlah pengemudi ojol mengaku pendapatan mereka tidak mengalami perubahan sama sekali. Aja sih, cuman nggak ada ini aja, cuman nggak ada. Kalau dulu kan sekali perjalanan kita dipotong 3.000 tuh, sekarang udah nggak ada. Jadi kalau terkait pendapatan yang naik signifikan, ini udah signifikan atau belum nih Pak? Enggak sih. Pendapatannya masih sama? Sama. Berarti kalau sistem sebelumnya ini pembagian hasilnya berapa persen Pak? Bagian hasilnya sama, cuman kita setiap perjalanan tuh dipotong 3.000 dulu. Untuk ride aja? Enggak, untuk ride doang. Put sama express enggak. Itu tidak benar sama sekali. Iya. Untuk terkait dengan pemotongan dari biaya aplikasi dan lain-lain itu 8% atau bagaimana sekarang? Kalau dibilang 8%, intinya dari argo dari pendapatan yang kita dapat sebelum-sebelumnya itu tidak ada perubahan sama sekali. Kita sebagai driver merasa belum ada perubahan yang signifikan, seakan-akan masih monoton, masih seperti itu aja. Karena potongan yang jelas, potongan aplikasi ini tidak jelas dan tidak transparan. Sedangkan kami driver, kita mau dari argo customer itu langsung dipotong 8%, sudah. Jangan ada jasa layanan, dipotong jasa aplikasi lagi dan lain-lainnya, totalnya jadi itu lebih dari 20% juga. Pemirsa, anggota DPD RI Alfiansyah Bustomi alias Komeng buka suara soal program makan bergizi gratis atau MBG. Pelaksanaannya tetap diteruskan sambil berkelakar. Dirinya menyebutkan bahwa persoalan utama bukan pada programnya, namun pada SDM yang mengelola program tersebut. Sebenarnya semua program presiden bagus, cuman yang kerjanya aja pada nggak benar. Makanya mudah-mudahan yang sekarang Pak Dar ya, mudah-mudahan bagus. Karena memang MBG bagus, Kopdes juga bagus, apalagi Komeng. Demi menarik diaspora berprestasi berkontribusi bagi tanah air, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengusulkan adanya kewarganegaraan ganda secara terbatas. Usulan ini disampaikan dalam pidatonya dalam penyampaian RUU APBN tahun 2027 dan nota keuangan di hadapan DPR. Izinkan dui kewarganegaraan bagi talenta-talenta tertentu yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Indonesia memiliki jutaan diaspora
Di antara mereka terdapat ilmuwan yang hebat-hebat, dokter, insinyur, ahli kecerdasan buatan, peneliti, pengusaha, seniman, atlet, terutama pemain bola profesional kelas dunia. Sebagian terpaksa mengambil kewarganegaraan lain karena kebutuhan karier, keluarga, atau pengabdian mereka di luar negeri. Usulan Presiden Prabowo tentang dui kewarganegaraan bukan tanpa sebab. Sejatinya, Indonesia memiliki jutaan diaspora seperti ilmuwan, dokter, insinyur, seniman hingga atlet. Sebagian dari mereka telah mengambil kewarganegaraan negara lain demi mendapatkan kesempatan mengembangkan karir. Melihat hal ini, pemerintah menilai bahwa Indonesia seharusnya tidak memaksa talenta terbaik memilih antara kesempatan berkarya di dunia dan ikatan diaspora dengan tanah air. Karena itu, Prabowo ingin membuka opsi kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi individu dengan talenta istimewa yang dapat memberikan sumbangsih bagi kepentingan nasional. Kita tidak boleh memaksa talenta terbaik Indonesia memilih antara kesempatan berkarya di dunia dan ikatan mereka kepada tanah air. Hari ini pemerintah akan mengajukan kepada sidang yang terhormat ini perubahan undang-undang untuk membuka kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi mereka yang memiliki talenta istimewa. Skema ini nantinya tidak berlaku secara umum, melainkan pemerintah akan menentukan secara selektif dengan mempertimbangkan integritas calon penerima, aspek keamanan, kewajiban kepada negara, dan kepentingan nasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi buka suara mengenai wacana kewarganegaraan ganda bagi talenta tertentu yang diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Prasetyo menegaskan bahwa wacana pemberian dui kewarganegaraan itu masih sebatas gagasan yang perlu dikaji bersama. Prasetyo pun menyebut pemerintah belum menentukan skema apapun mekanisme penerapan kebijakan tersebut. Baru disampaikan sebagai sebuah pemikiran gitu, yang kemudian minta untuk mari kita kaji bersama-sama. Ya belum sampai kepada skemanya seperti apa, tapi yang pasti adalah pemikiran itu tentu manakala pun nanti misalnya kita setuju bersama-sama tentunya sangat-sangat selektif, bukan kemudian sebuah kebijakan itu berlaku kemudian bisa untuk semuanya atau bisa dengan mudahnya itu. Tidak seperti itu. Pemirsa, geladi bersih demo udara digelar di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Kegiatan ini menjadi persiapan terakhir sebelum pesawat TNI AU tampil menghiasi langit-langit Jakarta pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Geladi bersih melibatkan 4 jenis pesawat, yaitu pesawat tempur, pesawat intai, pesawat angkut, serta helikopter. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pesawat tempur Rafale, pesawat tempur buatan Prancis yang akan turut menghiasi langit Jakarta. Dalam kegiatan ini, konsep open home base juga dibuka, sehingga masyarakat dapat menyaksikan secara langsung rangkaian geladi bersih. Adapun sebanyak 81 pesawat akan menampilkan aksinya pada tanggal 17 Agustus besok dengan demo udara yang akan berlangsung di langit Jakarta, tepatnya di atas kawasan Monumen Nasional atau Monas. Kemudian kalau ditanya apa bedanya tahun ini dengan tahun lalu? Tahun ini kami mempunyai beberapa pesawat yang baru saja memperkuat Angkatan Udara. Misalnya Rafale, pesawat tempur, kemudian ada pesawat A400, kemudian juga pesawat terbang tanpa awak, ANKA, yang kita terbangkan dari Pontianak untuk memantau pergerakan pesawat yang ikut demo udara. Jadi bedanya ya kita sekarang sudah punya pesawat baru, walaupun nanti akan bertahap juga akan datang pesawat-pesawat lainnya, tetapi pesawat yang baru yang ada, yang sudah kami terima, kami libatkan semua untuk kegiatan demo udara.
Pemirsa, Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan persiapan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka telah mencapai 99%. Seluruh rangkaian persiapan telah dievaluasi untuk memastikan pelaksanaan upacara berjalan dengan lancar. Insya Allah kami siap untuk nanti hari Senin memberikan yang terbaik kepada seluruh rakyat Indonesia, dan dalam kesempatan ini kami selaku Ketua Panitia Nasional dan selaku penanggung jawab ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh yang terlibat di dalam proses, baik mulai proses seleksi, kemudian proses latihan di setiap tempat masing-masing, sampai kemudian kita berlatih bersama-sama sampai hari ini tadi seluruh unsur mulai dari peserta upacara. Jadi sama seperti tahun-tahun sebelumnya, alhamdulillah dilaksanakan pada tanggal 15 ini tepat waktu, dan ini menunjukkan juga komitmen dari seluruh pemerintahan bagaimana kita mendukung adik-adik ini untuk sungguh-sungguh menjadi pewaris Indonesia masa depan yang kompeten, kader pemimpin Indonesia masa depan. Tadi sudah kita lihat 76 dari mewakili 38 provinsi, semuanya sehat dari semenjak masuk pemusatan sampai tadi dikukuhkan. Mudah-mudahan semuanya besok bisa melaksanakan tugas dengan lancar. Selain di tingkat pusat, di tingkat daerah juga gubernur, bupati, wali kota juga sudah mengukuhkan sekarang secara beruntun berbagai daerah melaksanakan pengukuhan, dan semuanya akan sama-sama bertugas di 17 Agustus 2026 nanti. Pemirsa, Istana mengirimkan undangan bagi Presiden dan Wakil Presiden terdahulu untuk mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka. Namun tidak semua eks-presiden bisa hadir. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang tengah menjalani cek kesehatan di luar negeri. Sejumlah persiapan terus dimatangkan menyambut peringatan kemerdekaan ke-81 RI di Istana Merdeka Senin mendatang. Selain persiapan pasukan upacara dan paskibraka, undangan upacara juga sudah disebar, termasuk pada para presiden dan wapres terdahulu. Namun hingga Kamis kemarin, belum seluruh mantan presiden dan wapres yang mengkonfirmasi hadir. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dipastikan tidak hadir dalam perayaan HUT RI ke-81 karena tengah menjalani cek kesehatan rutin di luar negeri. Sementara untuk Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri belum memberikan konfirmasi kehadiran. Presiden SBY kebetulan sedang menjalani medical check up, sebenarnya pemeriksaan rutin aja, sehingga posisi kemungkinan besar beliau tidak akan dapat menghadiri upacara detik-detik peringatan proklamasi. Berbeda dengan SBY dan Mega, Presiden ke-7 RI Joko Widodo dipastikan akan hadir sebagai tamu undangan upacara kemerdekaan RI di Istana Merdeka 17 Agustus mendatang. Usai melayani warga yang ingin berfoto di kediamannya di Solo, Jokowi bertolak menuju Bandara Adi Sumarmo Solo untuk berangkat ke Jakarta. Di Jakarta, Jokowi akan menghadiri sidang tahunan MPR RI pada hari ini dan upacara peringatan kemerdekaan RI di Istana Merdeka Senin mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, gempa Flores magnitudo 7,7 juga terasa di kawasan Taman Nasional Komodo, Manggarai Barat, NTT. Dan turis yang berada di kawasan Taman Nasional terlihat pasrah. Ratusan turis yang berada di puncak Pulau Padar, kawasan Taman Nasional Komodo, hanya bisa pasrah dan terduduk saat terasa guncangan gempa. Bahkan dari rekaman video amatir, guncangan gempa terlihat cukup kencang. Para turis pun berusaha saling mengingatkan untuk tidak panik dan tetap tenang. Okay, don't be panic. Don't be panic. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan bantuan pemerintah untuk bencana gempa di Nusa Tenggara Timur, kami sudah terhubung dengan rekan jurnalis Bagus Prasetyo Hadi dan juru kamera Tiara Laksana yang kini berada di kawasan udara Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten. Baik, selamat pagi Bagus, silakan dengan laporan Anda.
Baik Nata dan juga pemirsa, dapat kami informasikan Polri menyalurkan bantuan untuk masyarakat yang terdampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur, di mana tempat saya mengabarkan di Mako Polisi Udara Pondok Cabe, Tangerang, yang mana saat ini Satuan Polri sudah menyiapkan berupa bantuan seperti tempat perlindungan sementara dan juga kebutuhan pangan, yang mana kalau Nata dan pemirsa dapat lihat sendiri saat ini, di mana anggota Polri sudah mempersiapkan dan sudah memasukkan bantuan-bantuan tersebut ke dalam pesawat logistik polisi, yang mana bantuan tersebut terdiri dari sejumlah kebutuhan penting. Ada 3 set tenda putih yang akan dikirimkan dengan berat masing-masing sekitar 1,3 kg, dan juga ada 6 set tenda peleton. Setiap set memiliki berat sekitar 375 kg, kalau dijumlah sekitar mencapai 2,2 kg. Nah, tenda-tenda ini diharapkan dapat digunakan sebagai tempat perlindungan sementara bagi warga yang terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur dan membutuhkan tempat teduh. Dan tidak tenda saja, Nata dan juga pemirsa, Polri juga menyiapkan kebutuhan pangan. Tadi saya melihat ada sekitar 640 pack makanan cepat saji yang nanti akan dikirimkan ke wilayah-wilayah yang terdampak bencana gempa di NTT. Dan nanti pesawat ini dikabarkan akan berangkat pada siang nanti setelah apel anggota Polri, yang mana nanti juga Polri juga sudah menyiapkan juga tadi selain kebutuhan pangan dan tenda, ada juga tadi saya melihat ada anjing pelacak canine dan juga 10 unit Wontek, yaitu Wontek adalah Wi-Fi portable untuk jaringan yang di daerah terdampak di NTT tersebut. Nah, ini bantuan ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang terdampak dan secara cepat masyarakat bisa menerima bantuan tersebut ya, di NTT dan diberangkatkan pada hari ini. Kembali ke Anda, Nata. Baik, terima kasih rekan Bagus Prasetyo Hadi dan juru kamera Laksana atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita beralih ke informasi mancanegara. Tiongkok kembali dilanda bencana banjir besar. Hujan deras selama berhari-hari merendam sejumlah wilayah dan membuat ribuan warga terpaksa dievakuasi. Beginilah kondisi sejumlah wilayah di Tiongkok setelah diguyur hujan deras selama berhari-hari. Lahan pertanian terendam, sungai meluap, dan jalanan berubah menjadi genangan air. Kendaraan terlihat berusaha menerobos banjir, sementara warga menyeberangi arus air untuk menyelamatkan diri. Petugas darurat diterjunkan untuk melakukan evakuasi dan menyalurkan bantuan kepada warga terdampak. Hujan deras ini terjadi setelah sisa-sisa topan dolphin bergerak ke daratan dan berinteraksi dengan sistem cuaca lain. Kondisi tersebut memicu hujan lebat di sejumlah wilayah Tiongkok bagian tengah dan timur. Otoritas Tiongkok ini berlomba dengan waktu untuk menyelamatkan warga dan mengendalikan dampak banjir yang terus meluas. Pemirsa, kebakaran hutan hebat melanda Provinsi Huesca, Spanyol. Api telah melahap hampir 12.000 hektar dan memaksa lebih dari 1.000 warga meninggalkan rumah mereka. Perjuangan melawan kebakaran hutan terus berlangsung di sekitar Santa Cruz de la Ceros, Provinsi Huesca, Spanyol. Petugas mengerahkan drone untuk memantau pergerakan api dari udara. Kebakaran telah menghanguskan hampir 12.000 hektar. Sebanyak 1.021 orang terpaksa dievakuasi, termasuk warga di Santa Cruz de la Ceros. Sekitar 600 personil dan 32 pesawat diterjunkan dalam operasi pemadaman. Petugas kini terus berjuang mengepung api sebelum kebakaran meluas dan juga mengancam lebih banyak wilayah di Huesca. Sementara itu pemirsa, kobaran api mengamuk di pesisir Kroasia. Angin kencang membuat kebakaran hutan dahsyat melaju cepat menuju ke pemukiman dan memaksa lebih dari 1.000 warga dan wisatawan melarikan diri demi menyelamatkan nyawa mereka. Inilah detik-detik mencekam saat api melahap kawasan Omis di pesisir Kroasia. Api dengan cepat menjalar ke rumah-rumah, sementara asap tebal menyelimuti langit. Angin kencang mempercepat pergerakan si jago merah, membuat warga dan wisatawan terpaksa menyelamatkan diri. Lebih dari 1.000 orang dievakuasi dari kawasan yang terancam.
Petugas masih berjibaku menangani asap dan titik-titik api yang masih membara. Di wilayah lain, api besar juga mengamuk di Semenanjung Peliesat. Angin kencang membuat api dengan cepat menyeberangi perbukitan, melahap padang rumput, semak belukar hingga hutan pinus. Sekitar 150 petugas dan pesawat pemadam diterjunkan untuk menghentikan laju kebakaran. Pihak berwenang bahkan menyiapkan rencana evakuasi jika api terus mendekat ke permukiman. Kebakaran ini terjadi di tengah gelombang panas dan kondisi kering yang melanda sejumlah wilayah Eropa. Pemirsa, pasukan Israel mengklaim telah menghancurkan lebih dari 300 lokasi. Mereka juga mengaku telah menemukan dan juga menghancurkan gudang senjata milik Hizbullah. Pasukan Batalion Pengintai Golani Israel telah menyelesaikan operasi selama hampir 50 hari di wilayah Beaufort, Lebanon Selatan. Selama bertugas, pasukan ini mengklaim berhasil menguasai wilayah yang disebut sebagai benteng utama Hizbullah. Mereka juga mengaku telah menghancurkan 300 lokasi yang diklaim sebagai infrastruktur milik Hizbullah. Infrastruktur ini termasuk diantaranya adalah gudang senjata dan fasilitas penyimpanan. Sementara pasukan IDF saat ini masih bertahan di Lebanon Selatan. Mereka beralasan untuk menjaga keamanan di wilayah perbatasan ini. Sementara itu pemirsa, pasukan Israel mengibarkan bendera di bangunan-bangunan bersejarah di Lebanon Selatan. Bahkan tidak hanya itu, Israel juga mengibarkan bendera di rumah-rumah warga Lebanon yang hancur. Bendera Israel berkibar di atas kastil Dobieh yang bersejarah di Lebanon Selatan. Bendera-bendera ini menghadap ke desa-desa perbatasan yang porak-poranda akibat serangan dari Israel. Dobieh adalah salah satu dari 5 benteng yang membentuk kawasan kastil Gunung Amel yang diresmikan oleh UNESCO dalam daftar warisan dunia. Kedua wilayah ini masuk daftar warisan dunia dalam bahaya pada tanggal 26 Juli di bawah prosedur darurat. Bahkan UNESCO menyatakan bahwa kawasan tersebut mengalami kerusakan yang parah. Selain di kastil, Israel juga mengibarkan benderanya di bangunan bersejarah, rumah-rumah warga Lebanon yang hancur, serta pohon-pohon yang rusak akibat serangan Israel. أنا هذه ضايعتي ضايعتي يعني 36 سنة مش ظاهر منها بالمرة يعني كانت حياتي هي عبارة عن بقلبها بيوتنا كلها راحت أرزاقنا كلها راحت هذا كله ما نحن ما سألين عنه نحن الشباب اللي قدمناها وكسرناها مثل كل هالضياع هي أهم بكتير وهلا موضوع كمان موضوع شجر عم بيعمل غصة عنا انه كمان هذه الشجرة بنربيها مثل ما ربينا اي ولد واي شاب في شجر عمره 200 و300 Pemirsa, Iran pamerkan puing-puing pesawat militer Amerika Serikat dan Israel yang diklaim berhasil dirobohkan selama perang. Iran pamerkan puing-puing drone Amerika Serikat dan Israel serta bagian dari pesawat tempur F-15 milik Angkatan Udara Amerika Serikat. Rekaman memperlihatkan sejumlah badan drone yang hancur, rangka pesawat yang ringsek. Seluruh puing tersebut dipamerkan dalam sebuah bunker. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengklaim bahwa puing-puing tersebut berasal dari drone MQ-9 Reaper Amerika Serikat dan juga drone pengintai Hermes 900 milik Israel. Sejumlah puing merupakan bagian dari pesawat tempur F-15 Angkatan Udara Amerika Serikat yang diklaim berhasil dijatuhkan selama pertempuran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump tegaskan dirinya tidak mempercayai Iran. Trump juga tegaskan Selat Hormuz berada di bawah kendali penuh Amerika Serikat. Trust Iran. Why? Are you saying I trust Iran? I'm the last person to trust Iran. They've lied to me constantly. We have total control over the Hormuz Strait right now. They don't have control. We have total control. We own it. And at some point, maybe they'll do something and then they get blown away. But right now, we're in a very good position. We have a country that has been the bully of the Middle East for 50 years. It's really 51 if you think about it, right? We've been saying 47 for 4 years. And they're no longer the bully of the Middle East. Thank you very much, everybody. Pemirsa, perang tanpa henti dengan Iran membuat sejumlah awak kapal Amerika Serikat mengalami tekanan mental. 7 personil Angkatan Laut Amerika Serikat dilaporkan tewas akibat bentrokan hebat yang terjadi di kapal induk USS Abraham Lincoln.
Bentrokan hebat terjadi antara personel Angkatan Laut Amerika Serikat di kapal induk USS Abraham Lincoln. Menurut laporan sejumlah media, insiden ini bermula ketika seorang penasihat untuk Komando Pusat Amerika Serikat, Brad Cooper, menanggapi keluhan dari para awak kapal. Penasihat ini disambut cemoohan saat berbicara. Kondisi ini pun semakin memanas, baku hantam pun terjadi antara kru kapal. Akibatnya 7 personel militer Amerika Serikat tewas dan melukai sejumlah awak kapal lain. Kini dilaporkan kondisi di atas kapal masih tegang dan tidak menentu. Kapal induk USS Abraham Lincoln sudah berada di laut selama 208 hari berturut-turut dan menjadi masa pengerahan tanpa henti terlama bagi kapal induk Amerika Serikat. USS Abraham Lincoln juga menjadi salah satu kapal induk canggih Amerika yang dikerahkan selama perang melawan Iran. Pemirsa, pulang ke Gaza setelah 3 tahun berpisah dari keluarga, seorang ayah menghadapi kenyataan yang memilukan. 6 anaknya meninggal dunia pada awal perang di Gaza dan hanya 1 yang berhasil selamat. Hampir 3 tahun meninggalkan Gaza, Ahmad Al-Sikili akhirnya pulang ke rumahnya. Namun, kepulangannya menjadi momen penuh duka. Lantaran 6 dari 7 anaknya tewas pada Desember 2023, awal perang Gaza. Ia sebelumnya bekerja di Israel hingga perang memaksanya pergi ke wilayah tepi barat. Kemudian, ia ditahan di penjara Over selama 15 hari. جاني خبر من الأردن على استشهاد أطفال الستة في 8/12/2023 أول الحرب. جاني الخبر هذا خبر صادم كان بالنسبة إلي، خبر يعني مفزع هيك، زعلنا ويعني أنا غيبت ونقلونا على مستشفيات رام الله، ركبوا لنا محاليل، وهذا بعد فترة يعني ما صحصحت. معايا 7 أطفال استشهدوا 6: محمد، مهند، كنار، ريان، بسند، إلين. أنا من سكان حي سجاعية. أول الحرب كنت قاعدة في البيت، لما صارت الحرب نفس اليوم اللي الدنيا قامت فيه أنا ما تمتني في السجاعية، طلعت من سجاعية على الصحابة، وأنا في الطريق جوزي بقول لي وين أنت؟ بقول له أنا نزحت من السجاعية، حاليا أنا متوجهة لبيت أهلي لأنها منطقة آمنة. Kini, prioritas mereka adalah memastikan satu-satunya putri mereka yang selamat dapat melanjutkan pendidikan yang layak dan meraih masa depan yang lebih baik. Pemirsa, ketegangan kembali memanas di tepi barat. Sejumlah aktivis dari berbagai negara berupaya menerobos blokade tentara Zionis Israel di kota Kusra demi mengirimkan bantuan untuk warga Palestina dan tim medis. Para aktivis berjalan menuju sejumlah rumah yang disebut berada dalam pengepungan di kawasan Ras Al Ain, Kusra, tepi barat. Mereka membawa makanan dan air, serta membentangkan spanduk yang menyerukan penghentian kekerasan dan teror pemukim. Namun, aksi solidaritas ini terhenti saat para aktivis berhadapan dengan tentara Zionis Israel. Pasukan Israel berdiri di depan sebuah rumah sebelum mendorong para aktivis menjauh dari lokasi. Para aktivis menyebut warga di dalam rumah telah terjebak selama sekitar 1 pekan dan kesulitan memperoleh kebutuhan dasar. مش بس منعنا الاكل والمي، حتى في طاقم طبي لمنعنا حتى يفوت. اذا انتم شايفين هاي مش اول مره ولا اخر مره المستوطنين بيعتدوا على اهالي في القرى الفلسطينيه، يعني اكثر من مره. احنا اليوم جينا ندعم، بس بدناش صوتنا يضل هون في كسرى، بدنا صوتنا يوصل على مستويات وابعد الحدود حتى ما وراء البحار. Media Palestina melaporkan sekitar 15 warga termasuk 2 anak berada dalam kondisi kemanusiaan yang memprihatinkan. Militer Israel belum memberikan tanggapan atas insiden ini. Pemirsa, kelompok Houthi Yaman terus melancarkan serangannya dan kali ini mereka menyasar kapal militer milik Arab Saudi. Pasukan Houthi Yaman secara resmi mengumumkan rangkaian serangan baru terhadap kapal militer milik Arab Saudi. Bahkan tidak hanya itu, Houthi juga menyasar pangkalan Saudi di wilayah Marib dan Mocha. Houthi beralasan serangan ini merupakan respon atas agresi dan blokade Saudi. Anggota Biro Politik Ansarullah Ali Al-Dailami mengatakan bahwa serangan terhadap kapal dan posisi militer Saudi adalah bagian dari strategi pertahanan. Adapun serangan ini semakin meningkatkan tensi antara pasukan Houthi dengan Arab Saudi.
Pemirsa, ribuan warga mengungsi di Stadion Gelora Samador Maumere pasca gempa mengguncang Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Warga mengaku enggan pulang lantaran khawatir terjadinya gempa susulan. Sebanyak 1.179 jiwa dari 307 kakak mengungsi di Stadion Gelora Samador Maumere. Warga pun memilih mengungsi lantaran takut adanya gempa susulan. Banyaknya jumlah pengungsi dan juga minimnya tenda membuat sebagian pengungsi tidur di luar tenda. Warga pun berharap pemerintah mendirikan tenda tambahan mengingat jumlah pengungsi akan terus meningkat. Pemirsa, ibu muda dan bayinya korban gempa di NTT ditemukan meninggal dunia dalam keadaan berpelukan. Sambil menahan pilu, warga bahu-membahu mengevakuasi keduanya. Tuhan. Aduh, Mama, aduh. Kisah pilu dari Polres Nusa Tenggara Timur. Sabtu pagi, gempa berkekuatan magnitudo 7,7 meluluhlantakkan NTT dalam sekejap. Hingga Sabtu malam, 47 warga dinyatakan meninggal dunia. Termasuk sepasang ibu dan bayinya di Kabupaten Manggarai. Keduanya ditemukan warga di bawah runtuhan rumah mereka dalam keadaan berpelukan. Sang ibu tampak terlentang tidak berdaya. Tubuhnya terhimpit tiang-tiang bangunan. Kepalanya tampak terkulai. Sementara tangannya masih memeluk erat sang bayi yang terbujur kaku di atas tubuhnya. Sambil menahan pilu, warga pun bahu-membahu mengevakuasi keduanya. Sabtu pagi jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur, gempa tektonik berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Laut Flores, Nusa Tenggara Timur. Pusat gempa berada 30 km arah timur Laut Bay, Kabupaten Nagekeo. Seketika warga pun panik, berlarian menyelamatkan diri. Dalam hitungan detik, bangunan dan rumah warga rata dengan tanah. Hingga Sabtu malam, 47 warga dinyatakan meninggal dunia. 2.000 lebih warga menyelamatkan diri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tim gabungan beserta TNI Polri evakuasi satu korban tertimpa reruntuhan ruang tunggu pelabuhan Lorensai Maumere akibat gempa 7,7 magnitudo. Kapolda NTT menegaskan akan bergerak cepat dan responsif untuk keselamatan masyarakat. Tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI Polri, dan BPBD bergerak cepat melakukan evakuasi terhadap para korban yang tertimpa reruntuhan bangunan ruang tunggu pelabuhan Lorensai, Maumere, Kabupaten Sika, NTT. Insiden ambruknya atap dan tembok bangunan tersebut terjadi mendadak saat area ruang tunggu dipadati oleh para penumpang dan warga. Beberapa korban berhasil dievakuasi dari lokasi kejadian dalam kondisi meninggal dunia dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit TC Healers Maumere. Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko menegaskan seluruh unsur terkait terus bergerak cepat dan responsif dengan mengutamakan keselamatan masyarakat. Dari unsur Polri, TNI, dari Basarnas maupun BPBD maupun instansi terkait lainnya, kita semua sudah melakukan upaya-upaya SAR, ya, penyelamatan dan pencarian korban dan termasuk evakuasi. Ya, jadi kami sudah mengarahkan seluruh sumber daya yang ada di wilayah masing-masing, baik dari TNI AD, TNI AL maupun Angkatan Udara dan Basarnas serta BPBD. Kita semua sudah melakukan upaya all out semua semaksimal mungkin yang dengan sumber daya yang kita miliki. Hingga saat ini, tim gabungan masih berada di lokasi untuk mengamankan area pelabuhan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, gempa magnitudo 6,4 mengguncang Simalungun, Sumatera Utara. Ini cukup. Sejumlah warga panik diguncang gempa besar hingga keluar dari rumah untuk mencari tempat yang aman. Peristiwa gempa terjadi Sabtu sekitar pukul 17:54 waktu Indonesia Barat.
Pusat gempa terjadi pada 10 km sebelah tenggara Simalungun di kedalaman 163 km dan tidak berpotensi tsunami. Sampai dengan saat ini belum ada informasi resmi terkait dengan kerusakan dampak gempa di Simalungun. Meskipun di balik dinding penjara, perlombaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung semarak. Warga binaan di Lapas Kelas 1 Cipinang, Jakarta pun antusias mengikuti aneka perlombaan. Sorak-sorai dan tawariang warga binaan mewarnai Pekan Olahraga dan Seni di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang, Jakarta. Sejumlah warga binaan dan petugas lapas antusias mengikuti beragam perlombaan untuk memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI. Mulai dari lomba pancing kerupuk, memindahkan jepit sedotan ke botol, memindahkan air dengan mata tertutup, hingga tarik tambang. Kegiatan olahraga dan perlombaan ini menjadi bagian dari pembinaan jasmani warga binaan yang tak hanya digelar saat perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI, tapi rutin dilakukan. Lapas Kelas 1 Cipinang mengadakan lomba tradisional dalam rangka Pekan Olahraga dan Seni bagi warga binaan dan petugas. Jadi kami melaksanakan lomba bermacam-macam, baik futsal, voli, tenis meja, dan yang pegawainya pun kami mengundang seluruh lapas rutan se-Jakarta. Jadi ini dalam rangka memeriahkan, memberikan semangat, motivasi kepada warga binaan biar mereka sehat, tampil sportif, dan turut berpartisipasi dalam rangka mengisi kemerdekaan Republik Indonesia dengan melahirkan atlet-atlet dari dalam Lapas Kelas 1 Cipinang. Tidak hanya mengejar gelar juara, para pemenang juga mendapatkan hadiah menarik. Selain memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI, kegiatan ini juga menjadi wadah mempererat kekompakan antar warga binaan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, kemeriahan Hari Kemerdekaan, warga ikut lomba ketangkasan ala Ninja Warrior di Surabaya. Sementara di Kendal digelar lomba tangkap lele dengan tangan kosong di sungai. Bergelantungan di tali flying fox hingga berjalan di atas tongkat bambu di sungai, warga Surabaya antusias ikut lomba Agustusan yang berbeda dari biasanya. Peserta juga harus lewati ban bekas yang mengapung, gelantungan di pelepah pisang, hingga kayu sepeda di jembatan papan. Dalam lomba acara Ninja Warrior yang terkenal ini, peserta dituntut kecepatan dan keseimbangan tubuh mereka. Jika gagal, mereka harus basah kuyup karena tercebur ke sungai. Yang lebih menarik, peserta harus memakai kostum unik untuk lewati 5 rintangan berhadiah Rp300.000. Ini kostum hantu gali, bukan hantu rimba. Persiapannya berapa lama? Oh, persiapannya 3 hari. 3 hari buat ini ya? Iya, 3 hari. Dari bahan apa aja nih? Ini dari bahan pertama apa ini? Kayu. Dan banyak dari hulu sama suplek. Terus ini tali rafia. Sementara di Kendal, warga Desa Karangayu, Kecamatan Cepiring menggelar lomba tangkap lele di sungai irigasi. Aksi para peserta saat berusaha menangkap lele mengundang gelak tawa warga. Karena menangkap lele yang licin dengan tangan kosong bukanlah perkara mudah. Sebelum perlombaan dimulai, warga bergotong royong membersihkan sungai agar alirannya tetap terjaga. Melalui lomba yang sederhana ini, warga desa membuktikan bahwa semangat kemerdekaan dapat dirayakan dengan kegiatan sederhana yang menghibur namun penuh makna. Dari Surabaya, Jawa Timur dan Kendal, Jawa Tengah, Rahmat Ilyasan dan Edi Prayetno, iNews melaporkan. Pemirsa, memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, MNC Peduli bersama dengan MNC University dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam SMP se-Jakarta Pusat menggelar latihan kepemimpinan serta aksi donasi 1000 buku cerita. Dan kegiatan ini untuk membentuk karakter siswa yang berdaya percaya diri dan juga siap menjadi pemimpin di masa depan. Mengusung tema berkarya nyata, berjiwa pemimpin, berdaya untuk Indonesia Emas.
100 perwakilan pelajar dari 35 SMP di 4 kecamatan Jakarta Pusat sangat antusias mengikuti rangkaian pelatihan kepemimpinan yang digelar di SMPN 2 Jakarta. Kegiatan yang digagas oleh MNC Peduli, MNC University dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam SMP se-Jakarta Pusat ini membekali para siswa SMP anggota Rohis dengan materi kepemimpinan seperti public speaking, problem solving, hingga games leadership. Yang di sini kita harapkan mereka bisa menjadi belajar menjadi seorang pemimpin, berpikir secara baik ya ke depan itu bagaimana, sehingga pada saatnya nanti mereka itu siap untuk terjun ke masyarakat, terutama dalam hal bagaimana menjadi pemimpin. Pastinya kami sebagai pengurus MGMP dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang 81, kami memberikan pembelajaran kepada anak kami, Rohis, untuk menjadi pemuda yang siap. Sebagaimana tema kami, kegiatan kami adalah pemuda saat ini, pemimpin bangsa. Dalam kegiatan ini, para siswa juga dibekali materi public speaking untuk membentuk keberanian serta rasa percaya diri dengan teknik komunikasi yang baik, serta berbagai games yang dapat meningkatkan jiwa leadership mereka. Nah, public speaking ini sangat perlu mereka kuasai karena di sini adalah kesempatan mereka belajar untuk menyampaikan gagasan ataupun ide kepada orang-orang. Sangat bermanfaat karena setiap kita bertemu dengan seseorang, kita harus bisa berbicara dengan lancar dan lantang. Tidak hanya dibekali pelatihan, pada kegiatan ini para siswa juga diajak untuk saling berbagi melalui donasi 1000 buku untuk meningkatkan literasi anak bangsa. Dari Jakarta, Selena Yahya, Jemi Yasin, iNews melaporkan.